Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan sedikit materi tentang kepuasan konsumen. Sebelum membuka video kami, jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe pada channel kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolina Naben, NPM 12160004. Perkenalkan, nama saya Maria Maximiliana Laklo, NPM 12170035. Perkenalkan, nama saya Giasi NM Obes, NPM 1216002. Perkenalkan, nama saya Dortea Bukihik, NPM 1216058. Perkenalkan, nama saya Andas Puy, disapa Andre, NPM 1216093. Sekian dan terima kasih. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu: yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Yang keempat, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mendapatkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Yang kelima, biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu: A. Sistem keluhan dan sasaran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer concentrated memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkan untuk bereaksi secara tangkap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. B. Ghost shopping. Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang atau beberapa peran yang bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, para ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan. C. Loss customer analysis. Perusahaan senyumnya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting. Meningkatkan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. D. Survei kepuasan pelanggan. Umumnya, penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. Kasus yang kami temukan di toko
toko tersebut, yaitu konsumen kurang puas dengan tingkat kenaikan harga, kualitas produk-produk sudah kadaluarsa sehingga pelanggan merasa rugi. Kualitas pelayanan. Karyawan-karyawan yang ada di toko tersebut melakukan pelayanan tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Biaya. Toko tersebut tidak menyiapkan transportasi sehingga pelayan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Solusinya, toko-toko tersebut harus menurunkan harga produk yang rendah sesuai dengan kemauan konsumen sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk yang diinginkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.